Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya di hari pertama tahun 2024 nih. Selamat tahun baru dulu untuk semua teman-teman ya. Semoga tahun 2024 selalu sehat ya, bahagia dan bisa cuan ya dari bursa saham kita nih. Oke, video pertama di tahun 2024 ini saya akan membagikan informasi ya tentang dividen ya, yang kumdatnya jatuh di tanggal 5 Januari ya. Jadi ini daftar dividen pertama nih di tahun 2024 ya. Ada yang dari sektor batubara, bank, dan juga transportasi. Oke, sebelum kita mulai saya ingin menginformasikannya beberapa prediksi dividen dari saham batubara terutama ya, ada PTBA, ITMG dan juga UNTR ya. UNTR saya masukin batubara lah ya, walaupun dia masuk ke sektor industrial goods juga ya. Lalu ada juga prediksi dividen dari Matahari Department Store ya, yang tahun lalu tuh dividennya cukup jumbo ya, di atas 10%. Nah, bagaimana tahun depan? Lalu ada juga prediksi dividen dari saham bank nih ya, yang berpotensi memberikan dividen jumbo juga. Jika teman-teman berminat untuk menonton video ini ya, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Teman scroll aja ke bawah gitu ya, atau bisa langsung search ya di channel Investor Jelata. Oke, kita masuk ke emiten pertama, yaitu Bank Wuri Saudara Indonesia ya, dengan kode ticker SDRA ya. Ini Bank Wuri ya, Korea lah, dan namanya udah kelihatan ya, Bank Wuri. Kita flashback di tahun 2022, pendapatan Bank Wuri ini naik 20% ya dibandingkan tahun 2021, dan profitnya juga naik 36,7% ya, yang dimana tahun 2021 hanya 629 miliar, di tahun lalu 2022 itu 860,6 miliar ya. Nah, di kuartal 3 revenue masih naik 33% ya. Ini kuartal 3 tahun ini 2,8 triliun, naik 33%, dimana tahun lalu hanya 2,1 triliun. Tapi profitnya turun 15% ya. Ini mungkin ada OPEX yang cukup besar ya, karena laba kotornya masih naik 33%, tapi operating profitnya turun ya. Yang tahun lalu 824 miliar, sekarang hanya 700 miliar ya. Berarti ada OPEX ya, pengeluaran operasi yang cukup besar ya, sehingga laba bersihnya turun 15%. Oke, kita lihat histori dari Bank Saudara ini ya. Per 5 tahun terakhir ya, itu rata-ratanya di 85,6 ya, rata-rata per 5 tahun terakhir. Tapi dia sempat paling tingginya sampai berapa nih? Sempat sampai 15 komaan ya. Oke, dan saat ini dia di 6,33, sehingga dia masih cukup jauh ya dari rata-rata 5 per 5 tahunnya ya. Jadi bisa dibilang ini sedang under value lah ya, berdasarkan histori Bank Wurinya sendiri ya. Untuk PBV juga bisa kita lihat, rata-rata PBV 5 tahunnya itu di 0,65, dan saat ini dia ada di 0,47, sehingga ini juga under value ya, berdasarkan sejarah PBV SDRA ya. Dia sempat sampai berapa nih, 1,15an ya mungkin nih paling tinggi ya. Oke, apakah dia bisa mencapai ke 0,65 ya? Hanya waktu yang bisa menjawab lah ya. Oke, ini chart dari Bank Wuri ya. Memang volumenya tidak terlalu besar ya Bank Wuri ini ya, dan saat ini dia sedang sideways lah ya, sejak tahun 2022 nih, sideways ya. Tapi dia rutin nih bagikan dividen ya. Nah, ini dari EMA 20 nya juga sudah ini ya. Iya, sempat tembus-tembus dikit ya, tapi dia closingnya masih tipis-tipis nih di atas EMA 20 ya. Jadi kita belum tahu nih arahnya kemana ya, uptrend atau enggak gitu ya. Sempat ada support 550 nih ya, support yang dari bulan apa nih, bulan Mei ya. Terus dia ketembus nih ya, support 550 nya, mungkin buat ngegocek retail nih ya, biar cut loss nih ya. Karena setelah turun di sini nih ya, setelah tembus 550 nya dia langsung naik lagi nih ya. Oke, langsung 3 hari berturut-turut ya, candlesticknya hijau cukup tinggi ya. Oke, jadi saat ini dia mungkin akan bergerak di antara 535 sampai dengan 570 ya. Jadi 570 ini supportnya yang sudah disundul beberapa kali tapi belum tembus ya. Kalau dia bisa tembus 570, mungkin dia akan targetnya ke 620 ya. Oke, sekarang kita ke dividennya, dimana seperti tadi saya sudah jelaskan, SDRA ini rutin membagikan dividen ya.
di mana 2 tahun terakhir dividen payout ratio-nya 48% ya. Nah, tahun ini dividen payout ratio-nya turun sedikit ya, menjadi 32,4% saja, di mana itu berarti dividennya sebesar Rp20 ya. Cum date 5 Januari dan harga terakhir di tanggal 29 Desember ya, Jumat kemarin itu Rp565, jadi dividen yield-nya lumayan lah ya, 3,53%. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe dan klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ya informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Dan jika dirasa video-video di channel ini berfaedah lah ya, berguna untuk teman-teman, saya minta tolong untuk like, komen, dan share-nya ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya nih, IPCM ya, BUMN ya kita ya. BUMN Jasa Armada Indonesia, di mana tahun 2022 lalu revenue-nya naik 19% dan profitnya juga naik ya 10%. Di kuartal di 2023 ini, di kuartal 1 dan 2 ya, profitnya masih naik 25% dan 36%, tapi di kuartal 3 ada penurunan sedikitnya sebesar 3%. Nah, kalau laporan keuangan digabungkan ya, kuartal 1 sampai kuartal 3 ya, itu pendapatannya turun sedikit 0,48, beban pokok penjualannya naik 8,48%, sehingga laba kotornya turun 11,25%. Oke, dan beban lain-lainnya ini turun cukup banyak ya, bisa menekan beban lain-lain ini ya, 86%. Laba bersihnya turun 18,24% ya, sampai dengan September 2023. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan saudaranya ya, IPCC ini bisa dilihat sini ya, dan juga satu lagi saham yang berkaitan dengan transportasi di pelabuhan lah gitu, port ya. Bisa dilihat sini earning per share IPCC lebih bagus daripada IPCM, PR-nya juga lebih rendah daripada IPCM ya. PBV-nya juga lebih rendah ya, dan ROE-nya lebih tinggi. Jadi keunggulan IPCM ya DER-nya ya, utangnya aja lebih sedikit daripada IPCC. Kalau dilihat di sini kalau dilihat dari rasio-rasio ini, IPCC lebih menarik ya dibandingkan IPCM ya. Dan IPCC sudah bagi dividen interim ya beberapa minggu lalu nih. Oke, tapi kalau dibandingkan port ya, jelas IPCM dan IPCC ini lebih bagus ya dibandingkan si port ya, dimana nih port pair-nya sampai 52 ya saat ini ya. Dan kalau kita lihat ya subsektor infrastruktur transportasi nih ya, rata-rata per subsektor itu 11,51, jadi IPCM ini jauh di bawah per rata-ratanya. PBV-nya 0,97. Nah, berarti ini IPCM maupun IPCC ini sedikit di atas rata-rata subsektornya ya. Lalu DER-nya di bawah rata-rata ya, rata-ratanya 0,44, IPCM 0,26. Oke, kita bandingkan ya dengan sejarah IPCM sendiri, di mana 5 tahun rata-rata pernya itu di 15 ya. Dan saat ini dia kan di jauh di bawah ya. Jadi bisa dibilang ini under value ya, bisa under value banget lah kalau dilihat dari sejarah pernya ya. Dimana dia pernya dulu sempat paling tinggi ya di 30-an ya. Di Januari 2021 nih. Untuk PBV-nya rata-rata 5 tahunnya di 1,31 ya. Dan dia juga ini berarti saat ini sedikit di bawah rata-rata PBV 5 tahunnya ya. Jadi masih ada probability yang cukup besar dia naik sedikit lah ya si IPCM ini. Kalau kita lihat chartnya ya, dia memang dari bulan April ini ya dia sideways lah ya. Dari April ya, dari bulan Mei lah ya, dia sideways di antara 280 sampai dengan 300-an ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, di sini ada supportnya di 276 ya. Ya sempat tembus-tembus dikit tapi dia akhirnya balik lagi ya. Dan resistennya di 284 286 ya. Dimana support berikutnya setelah 276 itu di 266. Dan kalau kita lihat di berdasarkan EMA-nya ya, di sini dia sih udah di atas EMA 20 ya. Udah rapat-rapat nih ya, EMA 20, 50, 100 dan 200-nya ya. Jadi apakah ini 286 ini bisa ditembus gitu ya? Dengan adanya dividen interim nih ya, mungkin bisa mendorong harga IPCM sedikit lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat histori dari IPCM ini, dividen payout ratio-nya cukup besar ya, di antara 75 sampai 80 nih ya di 4 tahun terakhir ya.
Dan dividen yieldnya cukup besar nih, bisa lihat 2 tahun terakhir dividen yieldnya kira-kira bisa 7%-an ya. Nah kali ini dividen interimnya 3,8 rupiah ya, dimana di tahun lalu itu dividen interimnya di 3,68, jadi ada kenaikan sedikit ya dibandingkan periode sebelumnya. Dan dengan harga ini 280 ya, bukan 2,8 nih, salah ketik ya. Harga penutupan di Jumat kemarin itu 280 rupiah, sehingga dividen yield interimnya ya 1,35%. Dan nanti dividen finalnya itu biasanya di bulan Juli ya, bulan Juli atau bulan Juni ya. Jadi kemungkinan besar ya akan mirip mungkin ya dividen yield yang akan didapatkan di tahun ini ya. Kalau sekarang kan dividen interimnya 1,35 dan biasanya dividen finalnya jauh lebih besar tuh ya, 17 ya. Oke, emiten berikutnya adalah dari batubara nih ya, Bara Multi Sukses Sarana ya, BSSR ya, di mana tahun lalu pendapatannya naik 54% dan profitnya naik 21% ya, menjadi 3,56 triliun. Nah di tahun 2023 ini kuartal satunya itu masih naik banyak ya, profitnya ya, 100%, tapi di kuartal 2 dan 3 dia turun 41% dan juga 71%. Nah kalau kita lihat dari totalnya Januari ke September itu pendapatannya naik 18,4%, tapi beban pokok penjualannya naik cukup besar ya, 49,7%, sehingga laba kotornya turun 17,41% dan laba bersihnya turun ya sebesar 36,43%. Ini kalau kita bandingkan ya dengan saham-saham batubara lainnya, bisa lihat sini BSSR itu paling besar, paling unggul di ROE-nya ya, yang sampai 65% nih. Oke, lalu untuk PR-nya ya lumayan ya, bukan yang paling mahal di sektornya ya, karena di sini masih ada PTBA dan juga MCOL ya, yang PR-nya 5 komaan ya. Untuk PBV dia termasuk yang paling besar ya gitu ya, karena ini kecil-kecil semua nih. Adaro 0,6, ABMM 0,7 ya, Indika bahkan 0,35 untuk PBV-nya. Untuk DER-nya juga dia termasuk yang paling besar ya, di 0,8 ya, karena yang paling rendah ini ada ITMG 0,2 dan juga Adaro yang 0,3 ya. Kalau kita lihat rata-rata subsektor oil, gas, and coal-nya ya, PR-nya itu rata-rata 6,13, jadi PR-nya BSSR itu jauh di bawah rata-rata subsektornya. PBV subsektornya 2,58, BSSR udah dekat-dekat dengan rata-rata subsektornya ya. Lalu untuk DER ini bisa dilihat ya, BSSR di atasnya rata-rata subsektornya yang 0,67. Oke, sekarang kita bandingkan ya dengan histori dari BSSR sendiri, di mana per 5 tahun terakhir ini rata-ratanya di 6,27, sehingga saat ini ya pernya itu 3,7 itu cukup masih jauh ya di bawah rata-rata per 5 tahun terakhir BSSR ya. Jadi masih bisa dianggap under value ya jika dilihat dari sisi historis BSSR sendiri. Sedangkan untuk PBV ya rata-rata 5 tahun terakhir di 2,24, sehingga saat ini dia agak jauh di atasnya rata-rata 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau dari PBV berarti dia sedikit udah over value ya. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk ke BSSR mungkin bisa jadi pertimbangan ya, karena PBV-nya sudah agak jauh di atas rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat chartnya di sini ya, masih ada gap ya, yang paling atas tuh gap di 4.920 ya. Biasa gapnya ini terjadi ketika dia bagi dividen ya di akhir tahun 2022 nih berarti ya. Oke, lalu ada gap lagi nih ya ketika dia bagi dividen interim nih berarti ya di bulan September mungkin ya, di 4.340 ya. Kalau berdasarkan garis trendline ini dia masih utuh lah ya, uptrend line-nya ini ya. Jadi sebelum ini break ya, berarti kita masih bisa anggap dia masih di fase uptrend ya. Oke. Lalu bisa lihat di sini ini ya, ini resisten versi saya lah. Versi saya di 3.990 ya. Jadi apakah dia bisa tembus ke 3.990 atau dia akan jebol ke bawah ya, menembus trendline uptrend ini.
Oke, kalau dari EMA-nya dia sudah tembus EMA 20 sejak pertengahan Desember ya, dan bisa bertahan di situ ya, dan saat ini dia sedang bertahan di atas EMA 50-nya ya. Jadi sekali lagi ini mengkonfirmasi secara short term dia masih uptrend ya. Lalu ini histori dividen dari BSSR, di mana tahun lalu dividen payout ratio-nya cukup royal ya, 109% ya. Dan dia di bulan September lalu sudah membagikan dividen interim sebesar Rp349,93 ya. Berarti ini dividen interim yang kedua nih ya. Karena dia beberapa 2 tahun terakhir nih dividen interimnya 2 kali ya. Nih tahun 2022 2 kali. Di 2021 juga dia 2 kali bagi dividen interimnya. Dan dividen interim yang kedua ini totalnya Rp118,39 ya, di mana harga penutupan terakhir di 3.860, sehingga dividen yield interim kali ini 3% ya. Jadi kalau teman-teman September juga udah dapat, itu berarti mungkin bisa sampai 7-8% ya dividen yield yang sudah didapatkan dari 2 kali pembagian dividen interim ya. Itu saja informasi dari saya ya. 3 saham yang mengawali tahun 2024 ya dengan membagikan dividen ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah cukup menarik ya, terutama BSSR ya? Apalagi kalau September kemarin teman-teman udah punya BSSR ya. Tapi untuk yang mau masuk BSSR sekarang, mungkin tadi yang jadi pertimbangan adalah PBV-nya ya, yang sudah cukup jauh di atas PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yang mungkin harus jadi pertimbangan teman-teman ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.